Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat. Oke. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Maka marilah pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Untuk itu ikutilah video ini, PPT video ini, supaya nanti kalian bisa memahami lebih jelas. Oke. Untuk bab ini, bab 8, kita akan mempelajari dengan peta konsepnya, yaitu beramal soleh berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Di sini ada nanti Quran surat berapapun di sini ada ya. Surat Al-Asr, surat An-Nahl, surat Al-Hujurat, dan tentang hadis amal soleh, hadis berbaik sangka ya. Tentang amal soleh berbaik sangka ini tercatat tentang ada sudah di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya anakku, bahwa kita akan mempelajari tentang perbuatan baik. Pada ingatnya adalah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke ya. Dengan mendasarkan Al-Quran surat Al-Asr ayat 103, surat 103 ayat 1 sampai 3 ya. Ini tentang gemar beramal soleh. Ini sudah jelas di sini. Suratnya kalian sudah hafal semuanya. Wal asri. Ya, surat Al-Asr ini berbunyi wal asri. Artinya di sini sudah jelas, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kesabaran. Selanjutnya anakku, kita lanjut. Juga ada dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Juga tentang perilaku gemar beramal soleh. Ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pastilah dia akan diberi kehidupan yang baik dan akan diberi balasan dengan pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya ya, dalam Al-Quran lagi yaitu surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12, ini juga disebutkan tentang berbaik sangka. Di sini ayatnya bisa kalian baca ya, pelan-pelan boleh nanti ya. Terus artinya nih ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah pula di antara kamu saling menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis selanjutnya yang berkaitan dengan amal soleh juga disebutkan situ ya. Artinya sudah jelas, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya ya. Kemudian juga hadis yang lain tentang berbaik sangka juga disebutkan, Rasulullah bersabda, jauhilah sifat prasangka, karena sifat itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai. Janganlah kamu saling mendengki. Janganlah kamu belakang membelakangi. Dan janganlah kamu saling membenci. Dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Banyak sekali ini kita ya, kita harus memahami, jangan sampai kita saling berdusta-dusta, saling berprasangka, kemudian saling mencari kesalahan ya, dan lain-lainnya ya. Kemudian juga ada lagi dalam Al-Quran surat Al-Asr tadi sudah disebutkan, yang intinya adalah manusia harus selalu berbuat baik, beramal soleh, saling nasihat menasehati. Karena dengan saling nasihat menasehati, maka dia pun akan
jadi orang yang baik. Selanjutnya surat An-Nahl. Kandungannya di sini juga menyebutkan tentang Allah menjanjikan kehidupan yang bahagia nanti bagi mereka yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian orang yang beriman meyakini bahwa rezeki datangnya adalah dari Allah. Orang yang beriman berkeyakinan bahwa balasan di akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah. Inilah. Selanjutnya juga dalam surat Al-Hujurat tadi kandungannya adalah juga disebutkan bahwa seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Seorang mukmin dilarang menggunjing satu sama lain. Jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibarat dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Artinya memakan bangkai saudaranya. Masya Allah. Ya. Selanjutnya anakku, dari kandungan surat Al-Hujurat tadi juga disebutkan lagi dalam kandungan hadis yang tadi sudah disebutkan di atas, adalah larangan berkata kotor, perbuatan tercela, ya. Juga Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan perbuatan yang terpuji, berakhlak mulia. Kemudian di sini juga Rasulullah memberikan isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah orang yang terbaik akhlaknya. Bisa dipahami ya, ini ya. Selanjutnya anakku, slide berikutnya adalah bahwa masih kandungan hadis tentang berbaik sangka. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi prasangka buruk. Prasangka buruk karena akan menyebabkan timbulnya sikap negatif. Pentingnya berprasangka baik, pentingnya berasa persaudaraan antar manusia. Jadi kandungan hadis ini jelas kita diperintahkan untuk berbaik sangka, ya. Karena dari berburuk sangka ini akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertikaian, dan juga mungkin akhirnya tidak saling kenal. Selanjutnya, perilaku gemar beramal soleh. Beramal soleh terhadap Allah SWT adalah ibadah. Beramal soleh terhadap sama manusia dan makhluk. Beramal soleh berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Misalnya kita harus bertenggang rasa, saling ramah, saling menghormati, menjaga kelestarian alam. Inilah kita termasuk beramal soleh pada sesama hidup. Contoh amal soleh nih kan tadi ya. Contoh amal soleh diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah, patuh dan taat pada guru. Sudah apa belum ini? Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, memberikan tempat duduk untuk nenek atau orang yang sudah lebih tua, terutama jika di dalam kendaraan umum, ya. Kemudian memberikan santunan terhadap fakir miskin, ikut bekerja bakti, ya. Kemudian menyumbang dana bagi pembangunan masjid atau pembangunan apapun yang dibutuhkan sarana oleh masyarakat, terutama sarana yang baik. Ya. Mendonorkan darah ini juga termasuk amal soleh. Kemudian perilaku baik sangka juga seperti itu. Husnudon. Ya. Kalau lawannya adalah syu'udon. Berbaik sangka. Kalau husnudon. Lawannya ini husnudon, ya. Su'udon adalah lawannya dari husnudon. Berburuk sangka. Baik sangka ini merupakan suatu kebiasaan jiwa yang mampu mendorong seorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berwujud ucapan ataupun perbuatan. Husnudon ini atau berbaik sangka ini adalah sikap yang terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, bersikap, dan bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Kemudian husnudon merupakan akhlak terpuji, sedangkan su'udon merupakan akhlak yang tercela. Maka adalah kita bisa menjauhi
suudzon tersebut. Husnudon pada Allah SWT dan sabar menghadapi cobaan. Senantiasa taat pada Allah, memperbaiki ibadah dan amal soleh, bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya, bersabar dan ikhlas bila mendapatkan ujian, meyakini sepenuh hati bahwa di balik penderitaan mesti ada hikmahnya. Nah, berikutnya anakku, tentang perilaku berbaik sangka juga ada di sini, ya. Husnudon selalu gigih dan optimis, sikapnya teguh pendiriannya, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-citanya, dan selalu berinisiatif membuat sesuatu yang sifatnya produktif. Ya. Kemudian husnudon kepada sesama manusia adalah mempererat hubungan persaudaraan, merasa senang melihat bahagian orang lain, menghindari manusia dari perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya, dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara mungkar di hati. Dan menjaga hubungan persahabatan dan persatuan adalah menjadi lebih baik. Menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungannya dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Jadi anak-anak semuanya, jadi dari pembelajaran ini kita harus mengerti bahwa berbaik sangka, beramal soleh, ya, ini adalah suatu akhlak yang terpuji bagi kita semuanya, dan ini perlu dilestarikan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam kita malah sebaliknya berburuk sangka, masya Allah, kemudian beramal yang tercela, jangan, ya. Tapi kita harus selalu berbaik sangka pada sesama, pada Allah, ya, karena jelas manfaatnya sangat banyak tadi daripada perbuatan-perbuatan ini. Saya kira itu aja anakku, mudah-mudahan apa yang kalian nanti bisa baca di sini, kalian bisa lebih memahami dan akan lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, ya. Semoga kita bisa jumpa lagi, dan tak lupa terus semangat belajar. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk membaca, tapi terus belajar giat, karena masa depan hanya ada di tangan kalian sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.